justru banyak terjadi kepada penyanyi-penyanyi teman-teman kita justru. Yang baru-baru? Iya, betul. Baru-baru yang terakhir kan banyak banget berita yang beredar kan sekarang banyak banget. Tapi kalau saya sih alhamdulillah enggak. Nggak pernah ya? Ya karena kan bukan kebanyakan, hampir semua yang saya nyanyiin kan emang ciptaan saya juga gitu kan. Iya. Ya jadi ya aman-aman aja. Karena kan Mas Ariel dan juga Kang Arman tidak hanya sebagai singer tapi songwriter juga begitu. Kalau Mas Ariel sendiri gimana pengalamannya menghadapi pihak-pihak yang memang salah kaprah tentang performing right, tentang hak cipta ini? Sebenarnya definisi performing right menurut Visi itu seperti apa? Ya nggak ada pilihan lain sih, kalau ada menghadapi mereka memang mesti kita kasih tahu, memang bukan salah mereka juga. Kan kalau orang umum itu memang hal-hal hak cipta itu kan rumit ya. Jadi hal itu nggak terjadi di kehidupan sehari-hari mereka, jadi memang susah untuk menangkap itu. Itu yang kita sayangkan. Jadi misalnya ada pernyataan seperti pernyataan kayak penyanyi nggak mau izin, penyanyi nggak mau bayar gitu. Itu terlalu sederhana. Jadi itu yang gue sayangin tuh kayak kan ada luas sebetulnya yang nggak mau izin tuh nggak mau izin mana nih gitu. Karena kalau misalnya lagu saya mau dipakai sama Kang Arman gitu, tapi dipakainya buat rekaman, mau buat masukin ke DSP ataupun buat cetak CD dan segala macam, itu harus izin. Itu harus izin, itu mechanical. Tapi kalau performing itu dari zaman dulunya udah dipikirin tuh solusinya gitu. Itu memang mesti kolektif. Jadi nggak mungkin di ini satu-satu gitu nggak mungkin gitu. Jadi memang mesti kolektif. Nah, untuk performing itu makanya kalau di undang-undang kan dibilangin mesti dilakuin dulu, ntar tinggal pembayaran lewat LMK. Lembaga kolektif ya. Nah, itu yang masyarakat kalau misalnya dilemparin ke masyarakat dengan logika sederhana, udah pasti, kalau misalnya mau nyanyi lagu orang ya izin dong. Ya memang iya kalau gitu. Tapi di dalam hal yang mana? Yang mechanical atau yang performing? Nah, itu kan mesti dipisahin. Nah, itu yang mereka memang nggak tahu dan mereka bukan disesatkan sih. Menurut gue tuh kayak harus dikasih tahu. Iya, mesti dikasih tahu mereka gitu. Ya, karena tugas kita di sini juga mengedukasi masyarakat soal performing right ini. Ya, saya bukan musisi, bukan singer, bukan songwriter, hanya orang awam terkait dengan musik begitu ya. Dan masih banyak lagi yang perlu kita edukasi terkait dengan performing right ini. Kalau boleh saya nambahin, justru yang parah itu adalah bahkan di orang-orang di musik, di ekosistem musik pun banyak juga yang belum tahu. Oh iya betul. Iya, berarti kan di sini ada apa sih ini? Berarti sosialisasinya yang kurang gitu. Dan apa namanya? Tadi nambahin Ariel, pembawaan royalti kolektif itu udah diatur di dalam undang-undang hak cipta. Ada gitu di situ. Nah, jadi apakah LMK ini memang kurang maksimal atau seperti apa, Mas Ariel? Kalau yang kita lihat sih memang kurang maksimal sih memang. Ini kan masalahnya munculnya dari situ. Kalau kita bilang ya. Jadi ada kekecewaan dari teman-teman pencipta yang kita juga bisa rasain sebetulnya gitu, bahwa bukan cuma dari pencipta sebetulnya. Jadi kan stakeholder kita ada banyak, termasuk promotor juga. Jadi promotor juga kan yang bertugas membayar itu juga mempunyai beberapa kendala gitu. Cara bayarnya kurang mudah dan segala macamnya gitu. Jadi memang itu bermasalah dan harus cepat-cepat diperbaiki gitu. Ini salah satunya dari situ kalau menurut kita. Cuman yang disayangkan adalah kenapa yang bermasalahnya LMK, kenapa penyanyi yang jadi disalahin kan gitu. Jadi penyanyi seperti kambing hitam. Mungkin kambing hitam putih ya. Lebih berwarna sih kambing hitam putih. Oreo ya itu. Jadi aja iklan. Jadi menurut Visi ini harusnya siapa yang menertibkan izin performing ini di tempat-tempat umum, Kang Arman? Gimana? Iya, jadi menurut Visi siapa yang harus menertibkan izin? Apakah penyanyi memang sudah harus mengingatkan promotor? Itu sudah kita lakukan. Banyak penyanyi yang sudah melakukan seperti itu, mengedukasi para promotor, IO, bahkan dimasukkan kepada klausul kontrak gitu. Tapi kan sebetulnya itu adalah kita kayak apa ya? Kayak punya kewajiban moral bahwa pencipta juga teman-teman kita, teman kolaborasi kita, supaya cepat bagus nih ekosistem musik Indonesia, kita edukasi seperti itu. Tapi kan tugasnya itu kan sebetulnya ada sebuah lembaga itu yang disebut LMK dan MKN gitu. Jadi harusnya itu yang berjalan itu. Kalau ini berjalan sih sebenarnya tidak akan ada permasalahan ini dan tidak akan ada sebuah pihak menyalahkan ke pihak yang lain, itu nggak akan ada. Nggak akan ada pasti. Ada organisasi lain namanya Aksi begitu kan. Artinya Visi dan Aksi ini punya tujuan yang sama sebenarnya, mensejahterakan musisi di Indonesia. Jelas. Tapi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda tuh seperti apa?
Pemahaman tadi, jadi tafsir terhadap si Ya, undang-undang tadi. undang-undang. Jadi yang penyanyi ini kan selama ini memegang tafsir undang-undang yang memang dibikin oleh pemerintah dari tahun 2014 itu kan gitu, bahwa kalau performing rights Ya. itu tidak perlu izin dulu, langsung dinyanyikan nanti, tapi mekanismenya harus bayar lewat LMK begitu. Itu yang kita pegang. Ya, penyelenggara bayar lewat LMK, itu yang kita pegang. Nah, sedangkan dari teman-teman aksi punya Skema lain lah ya. punya pemahaman baru gitu istilahnya. Kenapa saya bilang baru ya, karena baru tahun-tahun ini. Kan dari tahun 2022 kalau salah ya. Iya. Ya, kalau ini pemahaman lama kan mestinya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, banyak tuh. Itu mestinya udah ada dong masalah ini gitu. Ini kan baru. Jadi ya, saya bilang pemahaman baru. Nah, pemahaman baru itu yang bertentangan tadi. Sebetulnya itu aja yang bertentangan ya. Kalau misalnya tentang kesejahteraan pencipta, kita pasti dukung dong. Kalau misalnya, kan kita nggak pernah ada masalah nih dengan hal baru yang aksi bikin kayak ada DDL dan segala macam gitu. Ya, ya. Kita nggak ada masalah sama itu kok. Oke. Yang kita punya masalah cuman masalahnya Agnes itu akan menjadi masalah banyak orang gitu. Itu aja yang kita sayangkan. Itu berbahaya banget gitu karena Ya. bukan cuma satu yang tadi saya ceritain. Sekarang udah ada 3 yang kelihatan di umum. Ada Lesti, ada Vidi yang juga memang yang ke belakang tuh yang Rewind diminta. semua, rewind. Gitu. Oke. Kan nggak fair ya gitu. Nah dan ada lagi beberapa cuman belum naik aja nih. Belum naik aja. Mesti menunggu karena kan sekarang masih kasasi. Makanya kita berharap banget ini kasasinya ntar bisa bagus. Ya. Dan salah satu hal yang kita lakuin juga selain itu adalah ke MK itu mempertanyakan. Tafsirnya ada A, ada B. Kita mau tanya sama MK ini yang mana sih sebenarnya? Dan sebisa mungkin sih secepatnya karena hak ekonominya itu terjadi setiap hari loh gitu. Betul. Ya. Ini tiap hari tuh penyanyi itu bisa, nih gua nyanyi, pulang gimana nih? Ada ketakutan seperti itu ya. Iya. Apalagi takut dipidana dan Iya. sebagainya. Kasihan musisi-musisi muda yang Betul. misalnya manggung di kafe dan sebagainya Iya. sampai takut misalnya kan bisa aja ada permintaan dari fans, dari penonton, Iya. coba dong nyanyiin lagunya Noah. Iya. Nah, begitu mau nyanyi, aduh gimana nih? Nah, kan hal seperti itu memang dalam situasi status quo saat ini Iya. ya cukup mengkhawatirkan begitu ya kan. Dan bukan hanya penyanyi yang reguler, sebetulnya penyanyi yang punya karya juga kejadian seperti tadi itu banyak loh. Kayak Banyak. misalnya di gathering, tiba-tiba gathering yang punya perusahaan minta nyanyiin lagu ini dong, itu kan sangat banyak sekali seperti itu kan. Nah itu tuh bakal jadi masalah-masalah lagi kalau ini terus kayak status quo seperti ini gitu. Oke. Bahaya. Nah tentunya pemerintah harus hadir di sini. Harus Oh, banget. betul. Itu yang kita minta Itu sebetulnya. yang kita minta. Oke. Hadir dalam bentuk seperti apa? Kasih keputusan yang pasti. Oke. Di mana kita semua stakeholder musik bisa jadi panduannya. Oh ini panduannya gitu. Sebetulnya kan memang selama ini selama tahun tuh panduannya ada tuh. Nah, Iya. cuman tadi kan tiba-tiba teman-teman kita punya sebuah pandangan baru, skema baru. Nah di sini tuh kan akhirnya jadi bulan. Nah ini nih pemerintah atau negara harus hadir sekarang gitu. Oke. Tapi kemarin sih kebetulan Visi kan udah berapa kali ketemu sama DJKI diundang, sama kebudayaan, Menteri Kebudayaan, terus juga apalagi kemarin BKD DPR. BKD Itu juga. kita selalu ngomong, Pak, Bu, ayo dong kasih keputusan supaya ini tidak seperti ini. Karena ini bahaya. Bener ternyata nambah Lesti, nambah Nambah lagi Vidi. Vidi. Gak tahu lagi nih setelah Vidi dan Lesti siapa lagi gitu. Itu yang penyanyi-penyanyi yang punya karya ya. Nah kan kita nggak tahu juga loh yang di daerah. Mungkin aja ada kan. Mungkin aja ada. Ya. Sangat Ya, memungkinkan. seburuk-buruknya sih sebenarnya, seburuk-buruknya kalaupun itu memang ternyata tafsirnya berubah gitu. Yang kita pengenin adalah ya minimal dari sini ke depan dong Dari sini jalannya. ke depan. Jangan dari Jangan yang di-rewind. Yang sudah belakang-belakang selesai, juga yang diambil. di-rewind. Wah itu selesai tuh bisa 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang berapa kali manggung? Ada mungkin 200-300 kali manggung Iya. gitu. Ya 301 juta aja udah 300 juta kan. Gimana kalau satu kali yang tadi 50 juta. Makanya kan berapa Vidi bisa sampai 24,5 miliar tuh. 24,5. Wow. Kan itu nggak fair sih menurut kita gitu. Tapi Mas Ariel dan Kang Arman juga sebagai songwriter. Selama ini apakah hak-haknya sebagai songwriter terpenuhi, Mas Ariel? Sejauh ini haknya terpenuhi sebetulnya, tapi yang kita nggak tahu apakah itu sudah sepenuhnya apa enggak sebetulnya gitu kan. Apakah itu udah benar atau tidak? Ya itu, jadi memang banyak juga kita mesti wakilin dari pencipta juga. Jadi ada pencipta yang misalnya dapat pemasukan tertera misalnya katakanlah 200.000 gitu Iya. dalam setahun. Terus dia menanya, ini 200.000 tuh dari mana? Siapa yang pakai? Kenapa cuma 200.000 gitu? Nah itu untuk dapat laporan detailnya itu agak sulit. Betul. Nah itu mesti diperbaiki sih sebetulnya gitu. Nggak transparan. Transparansinya
Ya bingung gitu ditanya. Iya, iya. Saya pernah dapat 160.000 1 tahun dari performing rights. Sedangkan Gigi main 100 lebih. Iya. Nah, jadi kan kalau secara hitung ini hitungan gimana ya? Iya. Saya yang sendiri main kan tahu lah ya. Saya tahu main saya berapa dapat segitu. Ya emang begitu. Gitu Dan adanya. plus ini Kang, plus juga memang karena sosialisasi yang kurang tadi. Betul. Memang banyak tuh teman-teman yang promotor ataupun IO itu belum sadar untuk membayarkan hak si performing rights itu. Jadi mereka pas disuruh bayar bukan nggak mau tapi kayak, hah? Itu apaan? Apaan itu? Gitu. Nah itu promotor. Masalah sih sebetulnya. Tapi dengan band sebesar Noah dan juga Gigi, pasti kan ada semangat juga untuk mensosialisasikan hal tersebut. Jelas. Iya. Kalau dari Kang Arman bagaimana? Iya, yang tadi seperti tadi saya bilang, bahkan teman-teman kita di Visi sudah melakukan itu sebelum ada ini loh, sebelum ada peristiwa polemik besar ini gitu. 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun yang lalu tuh mereka di close kontrak tuh udah ada bahwa harus membayar ke LMKN apa yang sudah di kita mainin gitu dan sebagainya. Itu ada. Sekarang kita bikin template ya, terutama untuk anggota yang baru-baru dulu. Kalau kita kasih lihat ini ada template, kalau kalian mau kasih sertakan di kontrak kalian itu lebih bagus lagi. Lebih gitu. bagus gitu. Kalau bisa ntar disosialisasiin sama semua penyanyi lah gitu kalau bisa. Misalnya kita dengar lagu Noah atau lagu Gigi begitu ya di kafe. Nah itu bagaimana? Itu termasuk ke performing rights. Performing rights. Itu performing ya. Jadi harus dibayar itu. Haknya pencipta lagu harus ada. Jadi makanya performing rights itu luas sebetulnya. Dari yang di kafe tadi termasuk ke yang pertunjukan. Konser. Ya. Termasuk konser betul. Bukan tugas promotor. Iya. Itu dia maksudnya. Jadi gini, misalnya kafe. Gini. Ariel ini yang mau konser dulu ya. Ariel manggung di sebuah kafe. Ya dengan Noahnya. Nah, yang datengin siapa nih? Kafe atau ada promotor? Nah, kalau yang ngedatengin promotor A, promotornya yang bayar ke LMK. Gitu ya. Tapi enggak, yang datenginnya si kafenya yang bayar ke LMK. Gitu. Enggak, Ariel Noah ulang tahun, ngadainnya di kafe itu. Itunya siapa promotornya? Noahnya sendiri. Noahnya yang bayar ke LMK. Aturannya seperti itu, penyelenggara acara. Hitungannya gimana? Kalau di kafe itu 2% dari meja. Kalau di konser gede yang berbayar 2% dari tiket. Kalau gathering, misalnya Metro ulang tahun gathering bawa Noah, itu dari 2% dari produksi. Jadi misalnya bayaran Noah 100 juta, plus produksinya panggung, sound, lighting 100 juta juga lah, anggap 200 juta, 2% dari 2 juta, 4 juta bayar kayak gitu. Jadi hitungannya sebenarnya udah, karena memang udah dari undang-undang hak cipta yang khusus untuk musik, itu udah ada permennya, mekanismenya tuh udah diatur. Selama 11 tahun itu, gitu. Iya, sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Dan kita juga nanti akan membahas lagi terkait dengan sebenarnya apa sih harapan Visi ke depan ya. Khususnya ini kita bicara soal kesejahteraan musisi di Indonesia dan bagaimana LMK juga semakin transparan begitu ya ke depan. Dan karena ini sudah eranya digital, nah kita bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu. Usai jeda, tetaplah pemirsa di Midnight Live.